Halo, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan running text jam waktu sholat atau biasanya disingkat dengan JWS ya. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya dari awal. Ini adalah jenis JWS dengan panjang 130 cm ya, 130 cm dengan mode RGB. Jadi multicolor, red, green, blue. Oke. Nah, sekarang kita pakai aplikasinya itu Al-Asr. Kita bisa lihat itu ada beberapa mode yang bisa ditampilkan. Terus ini adalah mode untuk input teksnya, terus kemudian bisa beberapa warna yang bisa ditampilkan. Jadi tampilannya lebih atraktif, lebih menarik gitu ya. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita download dulu aplikasinya, yaitu JWS Al-Asr di Play Store. Bisa dimasukkan langsung dari Play Store ya. Cari Play Store, terus kemudian kita ketik aja JWS Al-Asr. Nah, JWS Al-Asr, JWS Al-Asr, Al-Asr. Nah, itu. Oke, sudah tampil di situ ya JWS Al-Asr, terus kemudian kita klik ya. Ini saya kebetulan sudah install, jadi tinggal buka aja. Oke. Nah, kemudian saya tinggal buka. Setelah buka, terus kemudian ini kalau ada peringatan kita klik tutup. Oke. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan ketika sudah buka aplikasinya adalah mengkoneksikan antara JWS dengan si HP kita. Jadi JWS yang ada di sana ya, running text-nya dikoneksikan dengan HP kita. Nah, jika tampilannya masih kosong seperti ini tandanya belum koneksi. Supaya bisa terdeteksi oleh aplikasi, maka kita harus menghubungkan antara WiFi ini dengan si running text JWS-nya. Oke, biasanya tertulis WiFi-nya itu JWS STM Open ya. Jadi tinggal diklik aja. Oke, kita pilih ya. Setelah dipilih, tidak perlu masuk ke tidak perlu masukkan password, tapi ada peringatan bahwa tidak bisa koneksi ke internet. Jadi harus tetap kita hubungkan atau kita koneksikan dengan internetnya ya. Kayak gitu ya. Oke, ini sudah terhubung ke perangkat tanpa internet. Jika ada peringatan, biasanya kita tarik aja ke bawah, terus nanti ada peringatannya, dan kita harus buat tetap dikoneksikan gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi dan kita lihat bahwa sudah ada pilihan perangkat yang terhubung. Kita tinggal klik aja. Oke, sudah, tinggal klik ya. Nah, sudah klik, kemudian ini nanti tinggal ada program di sini. Programnya ada di sini. Ini ada 9 tampilan aplikasi. Ya, ada 9 tampilan aplikasi. Oke, kita sudah masuk ini ke aplikasinya ya. Nah, sudah masuk ke aplikasinya, terus kemudian kita yang pertama adalah kita harus men-setting atau memasukkan lokasi kita. Jadi kita harus tentukan dulu lokasi kita untuk jadwalnya supaya bisa mendeteksi lokasi kita agar jam sholatnya itu sesuai dengan lokasi tempat kita tinggal. Jadi kita harus setting lokasinya dulu. Nah, baik, sekarang kita klik lokasi ini ya. Kita klik lokasi, oke. Nah, ini di sini lokasinya ada Surabaya. Oke, Surabaya. Kita klik aja baca. Oke, sudah dibaca ya. Terus GPS-nya sudah membaca itu. Lokasi kita di Surabaya. Lokasi itunya. Sekarang kita mau ubah misal lokasinya jadi Semarang gitu ya. Nah, kita klik tambahkan lokasi. Tambahkan lokasi. Nah, tapi sebelum itu, supaya bisa terdeteksi lokasinya, kita klik GPS. Nah, biasanya bisa loading. Kalau seandainya tidak bisa loading, maka ini wifi. Nah, ini ya, ini web, jujur sekian, sekian, sekian. Itu GPS-nya seperti itu. Nah, seandainya tidak bisa terdeteksi, itu nanti kita boleh menggunakan paket data. Jadi kita matikan dulu WiFi-nya, gitu ya. Terus kemudian kita hubungkan paket data,
atau WiFi yang ada internetnya ya. Kita hubungkan WiFi yang ada internetnya. Saya hubungkan ini ke WiFi rumah saya yang ada internetnya supaya GPS-nya lebih akurat ya. Terhubung ke sini ya, ke WiFi yang ada internetnya, atau pakai paket data juga bisa. Nah itu, terus saya klik lagi GPS-nya. Oke, GPS. Nah dia akan loading. Nah di situ. Oke. Nah jadi sudah terbaca lokasinya di situ ya. Terus kemudian saya klik di sini, ketik Semarang gitu ya, Semarang, karena posisi saya di Semarang. Terus saya klik simpan. Oke, sudah disimpan ya, berhasil ditambahkan. Semarang berhasil ditambahkan. Oke, setelah Semarang berhasil ditambahkan, kita masuk lagi ke JWS-nya untuk mengirimkan mengirimkan settingannya. Nah, jadi fungsinya WiFi itu untuk dihubungkan adalah supaya settingnya bisa dimasukkan. Jadi untuk komunikasi ya WiFi-nya. Oke, terus kemudian tinggal kembali dulu ya, bisa klik kirim. Nah, perangkat tidak terhubung. Jika ada pemberitahuan perangkat tidak terhubung, maka kita kembali dulu, terus klik lagi kembali ya, kembali ini, kita klik. Kita sambungkan ulang ke sini, ke JWS-nya ini ya. Nah, ini JWS-nya ini, kita klik ya, kita hubungkan ke JWS-nya. Oke, sudah terhubung ke JWS-nya, kita klik. Nah, kita masukkan lagi ke lokasi. Tadi kita sudah pilih lokasi Semarang ya. Semarangnya kita klik, lokasi Semarangnya, kita klik Semarangnya, oke. Terus habis sudah kita klik Semarangnya, terus kemudian kita kirim. Oke, sekarang itu sudah berkedip, si JWS sudah berkedip, tandanya setting sudah diubah. Oke, nah di situ sekarang posisi JWS sudah membaca data untuk jadwal sholat berbasis kota Semarang, gitu ya. Itu tadi untuk menentukan lokasi. Oke, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya. Setelah masuk ke fitur lokasi, sekarang kita ada fitur kecerahan ini ya, kecerahan. Ini kita bisa ubah, tapi kita sarankan nilainya 7 supaya panelnya lebih awet. Kalau kita buat 10 lebih terang, tapi kemudian paling cuma 1 tahun nanti panelnya sudah ada yang mati beberapa titik. Tapi kalau 7 insya Allah bisa di atas 2 tahun gitu ya. Oke, nah kemudian ini ada kiroah, ini bagi yang kalau ada tartilnya, fitur tartilnya, tapi karena ini pesanan tanpa tartil, jadi kita tidak masuk ke fitur itu. Nah, terus kemudian kita masuk ke program. Oke. Program di sini kita lihat masih kosong, tandanya bahwa programnya masih kosong. Tapi ini kan berdasarkan yang ada di HP ya. Kita baca program yang sudah ada di sana, program bawaannya dari sana untuk diimpor ke HP. Oke, kita impor ke HP, kita klik baca ini ya. Di bagian kiri bawah kita klik baca. Oke, nah itu dia sudah berkedip dan teksnya sudah muncul. Program-programnya ada 4, itu nanti bisa di modifikasi, pilih tanggalnya, ini mau tanggalnya berbasis apa, pasaran Jawanya mau ditampilkan atau tidak, gitu ya. Gitu, mode jamnya apa, ini apa, slim, kotak, dan semacamnya kan gitu. Nah, nih itu tanggal pasaran bawahnya, pasaran Jawanya timbul di bawah itu. Nah, itu di bawah itu ya, 25 Juni 2025, 29 Zulhijjah gitu. Nah, 1446 Hijriah gitu. Tadi pasaran Jawanya di depan. Oke, gitu ya. Nah, terus masuk ke program berikutnya itu. Nah, itu ada jam besar. Nah, dengan settingan tadi itu maka kita lihat ini settingannya ada judulnya, tanggal, terus font yang dipakai 5x7. Fontnya bisa kita ubah, mau font yang jenis kotak atau Verdana dan lain-lain kan gitu ya. Mode jamnya juga bisa diubah, mau slim, apa yang tebel, kan gitu ya. Mau filternya mau hari apa aja yang tampil dengan tanggal pasaran Jawa kan gitu. Warnanya juga bisa diubah di sini. Kita mau warnanya apa gitu. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian kita kembali lagi ke program. Sekarang ada program yang namanya jam besar. Nah, itu ada Rabu Pon. Nah, itu tanggalan Jawa ya. Nah, itu tanggalan nasionalnya, terus kemudian tanggalan hijriahnya. Oke, gitu ya. Terus sekarang setelah tanggalan, kita lihat di sini kan berarti tanggalan itu ya. Yang kedua jam besar. Nah, itu jam besar tampil ya.
jam besar, fitur jam besarnya tampil. Terus kemudian teks. Nah, ini teks, ada teksnya warna merah, hijau gitu ya. Sorry, ini teksnya. Nah, itu tulis merah, hijau gitu ya. Oke. Terus selanjutnya program terakhir adalah, nah itu jadwal sholatnya, tampilnya seperti itu. Oke, sesuai ini. Jadi programnya, 4 program tersebut sudah tampil di depan itu dan disesuaikan, sudah sesuai dengan yang ada di HP kita. Nah, ini kembali lagi ke tanggalan pasaran Jawa dan tanggalan sampai tanggal Hijriah gitu ya. Nah, terus kemudian kita tadi sudah masuk belajar tanggalan, yang kedua kita sudah setting jam besar ya. Jam besar bisa durasinya gitu, terus mode jamnya kita sudah buat angka, terus filternya gitu. Kalau mau dibuat detiknya juga bisa, kita tambahkan ya detiknya, mode jamnya tampilkan detik gitu ya. Oke, tampilkan detik terus simpan. Setelah simpan terus kita kirim. Oke, seharusnya setelah ini jam besarnya ada detiknya ya gitu. Tadi sebelumnya nggak ada detiknya kan, hanya jam saja. Oke, kita tunggu. Setelah tanggalan hijriahnya lewat, tandanya terlalu panjang, tutorialnya bisa dipercepat. Nah, sekarang detiknya muncul di warna merah itu. Oke. Nah, baik. Selanjutnya sekarang kita ke teks. Nah, teks ini ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Tinggal jenis teksnya mau teks apa, bebas ya. Mode jamnya di depan itu ya, mau mode bulat atau mode kotak atau mode apa gitu, atau jamnya jam Arab bisa juga diubah. Itu soal warna, kemudian sesuai selera bisa dipilih. Nah, di sini ada merah, kuning, hijau gitu ya. Kita buat aja nama masjid gitu ya. Kita buat kapital semua aja supaya lebih bagus. Nama masjid gitu. Terus kemudian kita klik simpan. Atau ini kita blok seperti ini juga bisa. Terus itu sudah kita blok, kita buat warnanya hijau aja. Nama masjid gitu. Nah, warna hijau gitu. Nama masjid gitu ya. Kita simpan, setelah kita simpan, sudah disimpan tadi ya, kita klik simpan, terus kemudian setelah simpan terus kita klik kembali, setelah simpan terus kita kirimkan programnya, kan sudah disimpan tadi ya, sudah diklik simpan, terus kita klik bawah ini kirim ya. Kita lihat teksnya berubah ya, jadi nama masjid. Oke, kita tunggu. Itu teksnya sekarang sudah tampil tanggal, setelah tanggal itu jam besar ya, jam besar, terus kemudian teksnya tadi yang kita ubah ya. Tadi belum kita simpan ya, sorry belum disimpan tadi, lewatannya. Nama masjid berbesar semua ya, nama masjid. Kita buat warnanya biru. Kita simpan. Setelah simpan kita klik kembali, setelah simpan kita klik kirim. Oke, kita tunggu berubah ya. Kita tes teksnya, udah berubah ya. Kita tunggu nanti untuk informasinya berubah yang di running teksnya. Oke, kita tunggu. Itu udah tanggal, terus kemudian setelah tanggal jam besar dengan detik yang kita sudah ubah dengan detiknya warna merah. Oke, sudah sesuai. Terus kemudian sekarang nama masjid ya sudah berubah ya, jadi merah plus biru. Oke, berarti sudah sesuai ya, sudah fungsi berarti. Terus kemudian kita tambahkan jadwal gitu ya. Jadwal misalnya jadwalnya ini. Nah, ini kan ada jadwalnya, modelnya apa, berapa gitu. Durasinya berapa lama dan lain-lain. Ini kan ada slide ke atas, bisa statis, bisa slide ke bawah gitu. Ini tinggal pilihan animasinya saja. Mode jamnya ada jam Arab kan depannya. Ubah misal jamnya jam nasional gitu juga boleh gitu. Filternya kapan aja mau tampil gitu ya. Ini tidak perlu kita ubah lagi, kan sudah ada. Kaligrafi bisa kita tampilkan, tapi kalau sudah ada kaligrafinya, nah itu contohnya kaligrafi, tulisan Allah dan Muhammad. Nah, itu kaligrafinya. Bisa kita tampilkan, tapi kemudian memperkecil teks yang ada di dalam itu. Oke. Nah, selanjutnya seandainya mau tambahkan lagi misal informasi alamat ya, kita tinggal klik ini tanda tambah di pojok kanan bawah ini ya, kita klik tanda tambah gitu ya, tambah. Terus kemudian kita buat running text ya, alamat masjid. Kita buat aja sini alamat gitu ya.
alamat, terus bawahnya kita ketik huruf besar semua, alamat masjid. Alamat masjid gitu. Kita ubah misal warnanya ini kita mau hijau, di sininya mau kita blok juga, kita tekan, tahan, terus di blok itu keluar pilihannya nama masjid. Terus kemudian kita simpan, setelah disimpan kita kirim ya. Klik di bawah ini kirim. Oke. Nah, sekarang programnya sudah ada 5, yang sebelumnya 4 ya. Sekarang kita preview. Nah, itu adalah tanggal, meliputi tanggal Jawa, tanggal nasional, kemudian tanggal Hijriah. Oke, sudah. Terus kemudian kita masuk ke program 2, menampilkan jam saat ini ya. Jam 14.00. Kemudian informasi running text berupa nama masjid gitu ya. Nama masjidnya, oke. Terus kemudian yang keempat kita akan melihat jadwal ya. Nah ini jadwal sholatnya, JWS-nya. Jadi tanggal itu angka Arab 14.00. Oke. Ya kita tunggu. Terus kemudian masuk ke program kelima. Nah itu alamat masjid. Nah gitu. Jadi alamat masjid itu di bawah. Terus kemudian plus tanggalnya yang ditampilkan. Baik, itu tadi kurang lebih tutorial singkat atau pemakaian dasar untuk running text full color, termasuk pengubahan warna dan lain-lain. Nah, jika ada pengaturan lebih lanjut, mungkin nanti kita akan upload berikutnya. Ya, seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi kontak kita. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan yang selanjutnya. Di sini ada pengaturan iqomah, khutbah, dan pengaturan bawahnya ini itu adalah untuk pengaturan koreksi dan pengaturan lain. Nah, di bagian pojok atas ini itu ada pengaturan panel. Ini tidak perlu diubah. Jam program, jenis tartil, setting wifi. Ini kalau mau dikasih password, pin wifi gitu ya, ejaan dan lain-lain itu bisa diubah di sini. Nah, ini kalau panelnya itu error baru kita masuk ke menu ini. Seandainya tidak ada error tidak perlu diubah. Nah, gitu ya. Untuk iqomah itu nah alarm azannya itu mau berapa menit kan gitu sebelum adzan gitu ya. Ini ada iqomah subuh kan gitu ya. Ini ada iqomah kapan kan gitu ya. Iqomah 5 waktu itu. Jadi kita bisa pilih itu mau kasih tulisan apa, peringatan apa, luruskan dan sesuaikan shaf kan gitu dan lain-lain. Jadi bisa di sini ya di menu iqomah untuk mengatur kapan alarm adzan dan alarm penghitungan mundur iqomah itu dimulai di sini. Ya gitu ya. Berbasis menit ya. Terus bip azannya berapa banyak kan gitu 5 kali atau berapa kali kan. Nah, setelah adzan terus kemudian ada counting iqomah kan gitu alarm. Jadi setelah azan kemudian nunggu iqomah kan ya. Yang sebelumnya adalah alarm sebelum adzan ya, 3 menit sebelum adzan akan ada peringatan, jadi dia akan ada hitungan mundur. Terus kemudian kalau bip ini adalah alarm yang berbunyi tit 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 gitu sampai 5 kali kalau ketika sudah azan. Terus kemudian countdown iqomah. Jadi jarak antara adzan ke iqomah dimulainya sholat. Jadi ini dihitung 10 menit, satuannya menit. Oke. Displaynya itu mati berapa lama ketika sholat. Kan gitu. Buat 10 menit, 11 menit, dan lain-lain gitu. Jadi jam waktu sholat itu akan mati selama sholat gitu. Jadi selama sholat itu hanya tampil titik aja. Oke gitu. Nah ini teks ini bisa diblok, ditekan, terus ditekan untuk diedit, terus kemudian nanti muncul itu mau warna apa gitu. Gitu tinggal sesuai selera kita. Itu tadi untuk fitur iqomah adzan ya. Oke, terus kemudian kita kembali sudah selesai ini untuk fitur iqomah adzannya. Terus kemudian kita ada khutbah. Nah, ini. Nah, khutbah pertama itu kapan? Kan gitu. Jumatnya Jumat pertama aja atau Jumat kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini kita juga bisa memasukkan informasi, misal informasi kas masjid dan lain-lain kita masukkan di sini selama proses khutbah terjadi gitu kan, atau tampilan teks sebelum terjadinya
setelah adzan sebelum iqomah gitu. Jadi selama terjadinya khutbah gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi tinggal diklik aja. Terus kemudian itu tadi khutbah ya. Ini khusus khutbah untuk hari Jumat. Oke, gitu. Untuk qiraah itu adalah fitur yang ada hanya untuk JWS yang ditambahi tartil. Ini tidak ada tartilnya, jadi tidak kita gunakan. Untuk kecerahan sudah, terus kemudian koreksi. Nah, koreksi ini ada koreksi permanen atau hanya sementara. Jadi misal ternyata terlalu cepat 1 menit atau lebih cepat 1 menit, itu di sini ya kita koreksi, tambahin atau dikurangi. Saya tidak perlu ubah ini karena nanti settingan berubah. Oke, terus ada pengaturan selanjutnya adalah mode jamnya 24 jam atau bip setiap sholat, bip setiap saat kita buat ya. Setiap jam itu ada tit gitu pemberitahuan bipnya. Terus jadwal yang ditampilkan apa aja, ini imsak, terbit, duha, tahajud, dan kiblat. Ini bisa dimatikan seandainya tidak ingin dilihat. Oke, lama tampilan jadwal berapa lama kan gitu menuju. Nah, koreksi hijriah jika ada perbedaan waktu. Itu ya. Nah, itu tadi hanya fitur-fitur tambahan yang tidak krusial. Baik, itu tadi tutorial kita tentang JWS Al-Asr mode RGB. Ya, untuk model RGB dengan panjang 130 cm. Untuk panjang yang lain mungkin ada perubahan sedikit tapi tidak signifikan. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kita di kontak atau boleh komen untuk cari kontak kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.